Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima uklik wal khatim lima sabab Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah azza wa jal fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan adima. Lantunan segala dan puji, iringan rasa syukur, sembah sujud, sembah pengabdian kita, baik secara lisan, secara perjuangan, secara hati, secara rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita, secara amanah, jabatan, ataupun mungkin secara ujian keluarga kita, ataupun ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, maka seyogianya kita terapkan, kita aplikasikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu terus meninggalkan kita yang tidak akan pernah kembali. Tahun selalu akan pergi itu selama-lamanya. Maka kenangan rekam jejak, mungkin amal yang baik ataupun amal yang buruk, akan menjadi kenangan dalam CCTV malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun sepatah kata, sepatah huruf yang keluar dari lisan kita, melainkan telah Allah catat, Allah abadikan di dalam CCTV malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita di dunia, ketika akan mencuri, akan berbuat kedzaliman, ketika ada CCTV yang selalu mengintai kita, kita mungkin sedikit takut, sedikit berhati-hati, bahkan enggan ataupun menggagalkan niat buruk kita. Namun ketika corak pandang yang kita lihat, yang lebih kita takuti hanya dengan CCTV saksi di dunia, maka akan hancur dan hilanglah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita akan menyambut bulan yang suci, yaitu Idul Adha. Sejarah ingin mengulang kaji bahwa negeri Arab yang tadinya tidak ada penghuni, kering tandus dan tidak bertuan, tidak ada kehidupan di dalamnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari Masjidil Aqsa Palestina untuk berhijrah mendatangi lembah yang tiada bertuan, mendatangi sebuah tempat yang tidak ada kehidupan, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati. Telah aku tinggalkan ya Allah anak keturunanku ya Allah di lembah yang tiada kehidupan ya Allah, di tanah yang kering tandus, yang berpohonkan batu ya Allah, dan berumputkan daripada jengkal ataupun seluas padang pasir yang menghantar. Biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Yang mana tempat itu ya Allah sesuai janji-janji kebesaran-Mu akan menjadi tempat yang suci yang dimuliakan oleh Engkau ya Allah. Ketika Nabi Ibrahim berjalan, tidak ada cerita, tidak ada bilang apapun sepatah dua patah, ditinggalkan anak beserta istrinya dengan segelas atau mungkin satu birbak air dan satu keranjang kurma kecil. Ketika Nabi Ibrahim berjalan, sejauh mata memandang, maka apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah anakku, keturunanku orang-orang yang mau salat ya Allah. Orang-orang yang mau bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Orang-orang yang taat, menghamba, mengabdi kepada Engkau ya Allah. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Maka tempat itu walaupun sekarang penuh dengan derita, penuh dengan ujian, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, akan menjadi tempat berkumpulnya peribadahan, persilaturahim di antara hamba-hamba-Mu di muka bumi ya Allah. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berilah mereka rezeki ya Allah, baik buah-buahan, makanan, minuman ya Allah, sehingga mereka dapat hidup untuk menjalankan amanah dan perintah-perintah Engkau ya Allah. Udah pergi Nabi Ibrahim, tidak ada kabar, tidak ada via telepon, tidak ada surat kabar, tidak ada berita apapun, bertahun-tahun berpisah dalam kedukaan dan ketawakalan kepada Allah. Namun ketika Siti Hajar alaihissalam menangis karena air susu kian berhenti, Ismail kecil terah meraung-raung, meronta-ronta, dari air susu hingga keluar darah, sehingga Ismail menjerit, Siti Hajar pun panik, sehingga Siti Hajar berlarian. Di dalam nasihat Qasidaria, dari Bukit Sofa hingga Bukit Marwah, hampir putus asa karena lapar dan dahaga. Tiba-tiba disitulah kejadian yang luar biasa. Tiba-tiba memancar air daripada hentaan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar sebetulnya sudah menangis Pak, karena bolak-balik 7 kali terdengar suara gemuruh. Ya Ismail, ya Ismail, lari. Dia sudah menganggap anaknya diterkam oleh serigala. Karena di situ tidak ada air, tidak ada makanan. Yang ada suara gemuruh. Waktu Siti Hajar melihat, Masya Allah, air yang memancar daripada kaki yang mulia Nabi Ismail alaihissalam. Zami, kumpul, jangan berhenti. Sehingga menjadi sumur Zam-Zam, yang setiap detik bisa memancarkan air daripada 40 liter Pak, satu detiknya saja. Ketika diteliti oleh ahli-ahli ilmuwan, satu detik bisa memancarkan lebih daripada 40 liter. Di situ Siti Hajar mulai memberikan makanan, minuman kepada anaknya, sambil mereka membuat tenda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga burung-burung berdatangan, karena sudah tahu ada sumber mata air. Hewan-hewan pun berkumpul di Makkatul Mukarramah. Walaupun kalau kita sekarang ke Mekah, tidak ada bekas lagi sumur Zam-Zam, karena sudah ditutup.
Kecuali tahun 60, tahun 70 sekian masih kita bisa melihat Pak. Kakek nenek saya masih bisa mandi di samping sungai Zam-Zam. Tapi kalau sekarang hanya kita bisa melihat keran ataupun foto daripada jejak-jejak sakral ataupun tempat-tempat yang penuh berkah tersebut. Ketika sudah Nabi Ismail tumbuh besar, Siti Hajar sudah mulai menerima tamu. Saking baiknya, saking dermawannya, ketika ada orang yang bersinggah, wahai ibu, bolehkan saya meminta air? Oh, dengan senang hati wahai saudaraku, silakan ambil sepuasnya. Bila perlu kalau engkau ingin berkebun di sini, membuat gubuk sama-sama, kita membuat kampung yang penuh dengan keberkahan. Orang banyak berdatangan. Dari mungkin suku manapun, dari mungkin ras manapun, berkumpul sudah mulai membuat permukiman di samping kanan dan kiri Makkatul Mukarramah. Sehingga ketika sudah perintah daripada wahyu Allah diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim datang Pak dari Palestina. Kalau ukuran zaman dahulu 2 bulan itu sekali jalan kaki Pak. Itu orang yang kuat. Mungkin kalau kita bisa 4 bulan satu kali jalan kaki. Itu kalau sanggup berjalan di terik matahari yang sangat panas. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pasti tahunya anaknya sudah meninggal kadang. Melihat kok kampung itu sudah mulai dipadati oleh penduduk yang soleh. Sudah ada masjidnya, ada anak-anak berlari, mengaji, membaca sholawat. Nabi Ibrahim bertanya, wahai fulan, apakah di sini ada yang namanya Ummu Hajar? Ada Pak. Alhamdulillah, istri saya masih hidup. Apakah ada yang namanya Ismail? Masih ada Pak. Alhamdulillah, di situ hari itu menjadi hari yang penuh kebahagiaan hingga berlinang air mata. Ternyata anak yang ditinggal di lembah yang tiada tuan, di lembah yang tidak ada kehidupan, masih Allah jaga dan diberi keberkahan hidup yang luar biasa. Sudah mulai bertumbuhan kurma-kurma, buah-buahan yang begitu nikmat dan lezat, sehingga nangis terseduh-seduh mengingat kebesaran Allah. Ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjamin kehidupan kita. Sebagaimana surat At-Tolak, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa man yatawakkal 'alallah, siapa orang yang berserah diri, menghamba mengabdi kepada Allah, yaj'allahu mahraja, maka pasti Allah akan memberikan jalan-jalan keluar dari arah manapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan hadiah rahmat anugerah rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan melayani, mencukupi segala hajat kebutuhan kita. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah zat yang maha mampu mewujudkan setiap suatu kejadian dan perkara. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah zat yang maha segalanya atas setiap sesuatu yang terjadi. Jadi ketika sudah mereka membina rumah tangga, baru senangnya, baru indahnya, baru rindunya, anak yang dahulu bayi coer, masih belum bisa apa-apa, sudah mulai remaja. Dalam mimpinya disuruh dipotong Pak. Coba kalau kita. Tapi di situ letak keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, letak ketakwaan daripada ibunda Siti Hajar alaihissalam, membuat setan bimbang dan bingung. Ketika beliau mimpi, dibilang sama anaknya, ya anakku, wahai waladi, saya memimpikan dirimu wahai anakku. Saya memotong engkau di tengah padang pasir anakku. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawab anaknya? Wahai abah, lakukan apa yang diperintah Allah. Insya Allah aku menjadi orang-orang yang sabar dan menerima. Waktu dibilang istrinya pun membuat setan syok. Gak apa-apa abah, potong saja. Itu pun titipan Allah.
Karena kita pun kalau kita disuruh potong, kita pun potong sendiri. Setan berlarian Pak, oh ini nggak normal ini. Bapaknya, mamanya kok malah semangat kali motong anaknya, motong diri sendiri pun mau. Disitulah akhirnya ketika ketakwaan, ketawakalan, membunuh rasa kepemilikan harta yang kita miliki. Membunuh rasa embargo, mungkin begitu ambisi atas jabatan kekuasaan yang sedang kita kejar-kejar. Maka contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika pedang diayunkan, pedang itu tidak mempan dengan izin Allah. Diasah kembali, oh kadang kurang tajam. Ditebas berapa kali, tidak mempan. Ketika ketiga kali, malaikat Jibril alaihissalam dengan mengucapkan salam dan senyum, wahai Habibullah Nabi Ibrahim, Allah hanya ingin menguji kepemilikan yang engkau miliki. Allah hanya menguji kesetiaan yang engkau diberikan amanah untuk menjaga ya Ibrahim. Hanya ingin membunuh rasa kepemilikan kita, membunuh rasa ketamakan kita. Bukan seyogianya Allah ingin membunuh anakmu, tapi hanya ingin menguji sampai mana kesetiaan engkau wahai Nabiullah Ibrahim. Maka dari ini, di hari yang mulia ini, Allah mengutusku untuk membawa seekor daripada kambing kibas untuk engkau korbankan, berbagi makanan kepada saudara-saudaramu yang sering kelaparan. Di situ pelajaran kita. Di akhir zaman banyak orang gila, orang gagal faham, kepingin cepat pinter, kepingin cepat alim tapi tidak mau belajar. Kepingin cepat kaya tapi tidak mau usaha, tidak mau sedekah, banyak nolong, banyak silaturahim. Kalau kepingin kaya nyari tuyul Pak, atau ngambil pesugihan, atau korupsi, sama. Oh Ustadz kalau tuyul banyak korbannya, Ustadz banyak tumbal, kita korupsi pun akan memakan tumbal keluarga kita Pak. Mungkin anak kita pernah punya kasus, di ujung pensiun yang perlu kita tenang, yang seharusnya kita mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Anak kita yang mati di tengah jalan, yang kena narkoba, yang kena seks bebas, yang kena bandar sabu, dan lain-lain membuat kita rancu dan hancur. Karena itu PR kita semua. Kemarin waktu saya ngisi di lapas, di Takengon masih hampir 300 orang. Itu sudah diremisi dan sebagian sudah ditebus. Tahun lalu 450. Di Bener Meriah masih hampir 200. Itu 80% sabu. Makanya saya bilang sama orang-orang yang masih pejabat, kalau Bapak nurutin ambisi hawa nafsu, besok matinya Bapak gak bakal ada yang ngucapin salam kubur. Karena anak mudanya semua, rakyatnya semua sudah otaknya miring. Lewat kuburan kita gak ada ngucapin salam Pak. Yang ada pacaran di tengah kuburan, kencing di tengah kuburan. Itu apresiasi dan hadiah untuk kita yang masih menjadi pejabat. Tapi kalau Bapak mau sweeping dari kantor ke kantor, dari pesantren, anak kuliah, anak SMA, sampai orang-orang sipil, tes urin setiap bulan digalakkan. Insya Allah Aceh Tengah akan menjadi negara, menjadi kota yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cuman hanya mungkin 10 tahun sekali, sebelumnya sudah dikasih aba-aba, oh ada tes urin, orang pada kabur. Sekalipun nggak kabur sudah disuap, nanti tes waktu saya dites, bilang aja negatif ya, ini untuk kamu rekeningnya. Ini praktek-praktek begini yang harus kita bersihkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kita itu hidup tidak akan ada yang namanya dua kali. Jadikanlah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk memberantas kedoliman. Bukan hanya kita mengajak kebaikan. Kalau hanya kita mengajak sholat Pak, orang belum tentu semua marah. Paling masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Biarin aja dia, biar seperti ayam betok-betok. Orang ngajak puasa, orang gak bakal semuanya marah. Sebagian biarin aja, kalau udah capek dia gak bakal ngajak kita. Tapi kalau yang namanya nahi mungkar, melawan, memerangi korupsi, memerangi narkoba, memerangi kejahatan, perzinahan, perjudian, maka akan banyak musuhnya di depan kita. Makanya zaman Sayyidina Umar bin Khattab tidak kurang pasukan Pak. Betul-betul masjid ini kita bina untuk umat. Di mana-mana orang gagal faham, hanya berbangga dengan model masjid keren, besar.
tapi isinya tidak ada generasi yang akan melanjutkan perjuangan di kampung kita. Sedangkan kita ini bakal masuk tanah apabila salah mendidik anak kita, salah memilih pemimpin kita, alangkah hancur dan binasa. Karena sekarang sudah zaman akhir, zaman di mana tidak akan lama lagi kita menjumpai banyak fitnah di depan kita, di mana zaman ini penuh dengan musibah, penuh dengan kejahatan yang sistematis. Maka kita seyogianya kita rubah, jadikanlah masjid ini sarana tempat ibadah, sarana tempat yang paling indah, sarana tempat untuk berkumpulnya manusia, sarana tempat untuk mendengarkan jeritan, keluhan, dan untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Sebagaimana kalau kita buka, ada salah satu pesantren di Bogor, Sayyidina Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari 10, 20 sampai 20 ribu anak Pak, bisa menyantuni, bisa menyekolahkan hingga menikahkan. Bisa Bapak lihat di YouTube. Dari mana uangnya? Dari usaha pesantren yang dirintis setiap instansi kepemerintahan. Setiap pabrik-pabrik perdagangan, muridnya sampai 20 ribu gratis. Kemudian ada masjid, namanya Masjid Joko Karyan. Di samping masjid disediakan tempat istirahat kecil-kecil untuk tamunya Allah. Kita menjadi tamu pejabat dimuliakan, tetapi masuk ke rumah Allah kita tidak mendapat apa-apa. Kadang air putih, air teh pun kita tidak dilayani. Di sini harus kita rubah. Waktu Bapak lihat di Masjid Joko Karyan, restorannya sudah ada. Tiap pagi, siang, sore dikasih makan Pak. Siapapun yang mau makan, walaupun nasi bungkus. Mau sholat nggak sholat kita kasih makan. Lama-lama orang itu pun sholat. Orang dikasih tempat-tempat istirahat yang aturan mau sedekah 10 ribu, 5 ribu. Akhirnya karena satu mobil penuh sedekah 50 ribu. Kemudian bertambah berkah lagi, membuat sekolah gratis, ambulan gratis. Jangan sampai ada tetangga kita mau ke rumah sakit susah, ambulannya ditelepon malah untuk jalan-jalan mobil dinas. Masjid siap melayani, supirnya, bensinnya, orang yang sakit di sekitar kampung kita. Masjid tiap hari Jumat, tiap hari Minggu membuka bakti sosial, berobat gratis, dokternya sudah kita rental. Sekarang tiap hari pun gratis sudah disediakan klinik-kliniknya. Masjid tempat latihan militer, masjid tempat latihan untuk orang-orang mencari ilmu keterampilan, membuka lapangan usaha, sampai masjid itu memiliki badan usaha milik masjid. Bisa Bapak lihat, sekarang dari Joko Karyan ke Gorontalo, tempat tamannya indah, anak-anak sore berkumpul di situ. Karena ketika orang ditanya, kenapa kamu gak mau ke masjid? Di masjid gak ada apa-apa, panas, kipasnya kurang. Tapi kalau di kafe dingin Pak Ustadz, wifi-nya pun ada. Minumannya pun kadang dikasih kawan-kawan. Orangnya ramah-ramah. Di masjid orangnya gak mau tegur. Sebagian sombong udah merasa ahli sholat sendiri. Kemudian ditanya anak-anak pang, kenapa kamu gak sholat? Saya mendingan nongkrong Pak di pasar Pak. Kadang ada yang bagi minuman es walaupun 1.000-2.000 rupiah. Di masjid gak ada apa-apa di situ. Gak ada yang dengerin saya cerita. Kita harus rubah semua. Zaman Rasulullah SAW sebelum ada dinasti Turki Utsmani, dinasti Abbasiyah, kerajaan dulu semua diatur lewat masjid Pak. Ketika ada seorang pejabat melarang ulama berbicara tentang politik, maka perlu ditanyakan keimanan dan kenegarawannya. Karena di sini segalanya diatur di masjid. Orang yang tidak bisa menikah dibantu. Ada kebakaran di masjid kita pikirkan. Ada orang mungkin sakit-sakitan kita pikirkan lewat masjid. Ada tetangga kita nggak bisa pesantren, tidak punya biaya pendidikan, di masjid kita pikirkan. Maka insya Allah 5 tahun, 6 tahun akan bermunculan ulama, pejabat, orang-orang yang soleh hingga aparat dari kampung kita. Makanya kita jangan sampai salah gagal faham. Sekarang sudah zaman edan. Orang nggak punya ilmu S3, punya duit. Orang tidak punya pendidikan, bisa jalan-jalan, semua bisa diutang Pak. Sekolah pun bisa dikejar paket. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tidak sungguh-sungguh belajar,
tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada guru, tidak sungguh-sungguh dalam memperhatikan makanan anak kita, maka tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat kita ini bermanfaat untuk diri hati pribadi dan juga untuk diriku dan saudara-saudaraku semuanya, supaya kita jadikan ke depan rumah Allah ini menjadi tempat sarana prasarana yang paling indah, menjadi tempat bermain, belajar, silaturahim di antara saudara-saudara kita, baik yang kenal ataupun yang tidak dikenal. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amaru, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Wa qad qala Allah azza wa jalla wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Turki. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Hindia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi kulli makan. Allahumma kshif annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'idha wal bagh wassuyuf al muhtalifah ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah.
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأمتنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بك ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في أعين الناس كبيرا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا